Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Arinda dari TIA 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Nah, tujuan routing statik sendiri adalah mengetahui cara kerja routing statik. Kedua, ada mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah satu, ada jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Dua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah sesuatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik sendiri, cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu satu, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Dua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Tiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang pada routing, yakni destination adalah alat tujuan dan network mask dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Preferensi source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan distance 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan menggunakan routing statik. Pertama, Anda bisa meringankan kinerja prosesor router. Kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Untuk kerugian menggunakan routing statik sendiri adalah administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan terakhir, dia rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Sekarang kita melakukan percobaan dalam Cisco Packet Tracer. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya, seperti gambar berikut. Mari kita lihat di Cisco Packet Tracer. Untuk router 1 sendiri, dia mempunyai network address 3. Yang pertama ada 192.168.1.128/25. Dia melalui jalur 12.12.12.2. Kedua ada 33.33.33.0/24. Dia melalui 13.13.13.3. Dan terakhir ada 43.43.43.0/24. Dia melalui 13.13.13.3. Sedangkan untuk 0/0-nya sendiri, dia IP address-nya 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya sendiri di 255.255.255.192. Untuk file 1/0-nya sendiri, IP address-nya adalah 192.168.1.126. Dan untuk subnet mask-nya sendiri di 255.255.255.192. Dan untuk serial 2/0-nya, kita memakai IP address yang 13.13.13.1. Dan untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan untuk serial 3-nya, kita menggunakan 12.12.12.1 untuk IP address-nya. Subnet mask-nya sendiri di 255.255.255.0.
Ini untuk router 1. Dan untuk router 2 sendiri, kita untuk network address-nya sendiri, dia juga ada 3. Pertama ada 192.168.1.0/25, dia bisa melalui 12.12.12.1. Dan yang kedua ada 33.33.33.0/24, dia melalui 23.23.23.3. Dan ada 43.43.43.0/24, dia melalui 23.23.23.23.3. Dan untuk VA 0 per 0-nya sendiri, untuk IP address-nya ada 192.168.1.254. Dan untuk subnet mask-nya sendiri, dia menggunakan 255.255.255.128. Dan untuk file yang 1 per 0-nya kita tidak memakai. Dan untuk serial 2 per 0-nya, untuk IP address-nya sendiri kita memakai 12.12.12.2. Dan untuk subnet mask-nya sendiri di 255.255.255.0. Dan untuk serial 3-nya sendiri kita memakai di 23.23.23.2. Dan untuk subnet mask-nya sendiri di 255.255.255.0. Dan untuk router ketiga, kita untuk network address-nya hanya memakai 2. Yang pertama ada 192.168.1.0/25, dia melalui 13.13.13.1. Dan kedua 192.168.1.128/25, dia melalui di 23.23.23.2. Dan untuk VA 0 per 0-nya sendiri, dia memakai IP address 33.33.33.3. Dan subnet mask-nya sendiri di 255.255.255.0. Dan untuk VA 1 per 0-nya sendiri di 43.43.43.3. Dan subnet mask-nya sendiri di 255.255.255.0. Dan untuk serial 2 per 0-nya kita isi IP address 13.13.13.3. Dan untuk subnet mask-nya sendiri di 255.255.255.0. Dan untuk serial 3-nya kita isi IP address 23.23.23.3. Dan untuk subnet mask-nya sendiri di 255.255.255.0. Untuk PC1, untuk IP configuration-nya, kita isi IP address-nya 192. Dia mempunyai IP address 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya sendiri di 192. Dan default gateway-nya di 192.168.1 di titik 62. Dan untuk PC2, untuk IP configuration-nya sendiri, IP address-nya adalah 192.168.1.65. Subnet mask-nya di 192 dan default gateway-nya 192.168.1.126. Untuk PC3 sendiri, untuk IP configuration-nya IP address 192.168.1.253. Dan untuk subnet mask-nya sendiri di 128 dan default gateway-nya di 192.168.1.254. Dan untuk server 1, untuk IP configuration-nya sendiri, dia memakai IP address 33.33.33.1. Dan untuk subnet mask-nya sendiri di 255, 255, 255, 0. Dan untuk default gateway-nya sendiri di 33.33.33.3. Dan untuk server 2-nya, IP configuration-nya menggunakan IP address 43.43.43.1 dan subnet mask-nya 0. Dan default gateway-nya sendiri di 43.43.43.3. Kita memakai kabel serial DCE untuk penyambungan router antar routernya. Dan kalian harus mengingat ketika memakai kabel DCI ini, kalian memakai port keberapa?
Jadi sekarang mari kita melakukan percobaannya ke mode simulasi dan kita akan memakai eh, edit filter event list-nya di IPv4 di yang ICMP. Pertama, kita mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Yang pertama adalah dari PC1 ke PC2. Kita lihat ini sudah hanya pakai ICMP saja. Jadi kita mulai. PC1 akan mengirim ke router 1 dan akan disampaikan ke PC2. Dan sebaliknya seperti itu, berhasil. Kedua, dari PC1 ke PC3. Nah, dari PC1 ke PC3. Ini PC1 akan mengirim ke router 1 dan router 1 akan mengirim ke router 2 dan router 2 akan mengirim ke PC3. Dan sebaliknya akan berhasil. Dan selanjutnya ada dari PC1 ke server 1. Kita buat baru PC1 ke server 1. Oke, kita mulai. PC1 akan mengirim ke router 1 dan router 1 akan mengirim ke router 3. Dan router 3 akan mengirim ke server 1 dan sebaliknya, dan videonya berhasil dikirimkan. Selanjutnya, kirim PDU dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. PC1 akan mengirimkan ke router 1 akan mengirimkan ke router 3, dan router 3 akan mengirimkan ke server 2, dan sebaliknya. Dan video sukses dikirimkan. Selanjutnya, kita amati dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Mari kita lihat PC3 akan mengirimkan ke router 2 akan mengirimkan ke router 1, dan router 1 akan mengirimkan ke PC1 dan sebaliknya. Dan video sukses dikirimkan. Untuk selanjutnya, dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Mari kita lihat, PC3 akan mengirimkan ke router 2 akan mengirimkan ke router 1, dan router 1 akan menyampaikan ke PC2. Dan sebaliknya, dan video sukses dikirimkan. Selanjutnya, dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. PC3 akan mengirimkan ke router 2, dan router 2 akan mengirimkan ke router 3, dan router 3 akan mengirimkan ke server 1, dan sebaliknya, dan video sukses dilakukan. Selanjutnya, video dari PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Mari kita lihat, PC3 akan mengirimkan ke router 2, dan router 2 akan meneruskan ke router 3, dan router 3 akan meneruskan ke server 2. Dan sebaliknya, dan video sukses dikirimkan. Selanjutnya, dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Server 1 akan mengirimkan ke router 3, dan router 3 akan menyampaikan ke server 2. Dan sebaliknya, dan video sukses dikirimkan. Selanjutnya, dari server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1.
Server 1 akan mengirimkan ke router 3 dan router 3 akan menyampaikan ke router 1 dan router 1 menyampaikan ke PC 1 dan sebaliknya dan video sukses dikirimkan. Selanjutnya ada server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Server 1 akan mengirimkan ke router 3 dan router 3 akan mengirim ke router 1 dan router 1 menyampaikan ke PC 2 dan sebaliknya. Dan video sukses dikirim. Selanjutnya ada server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Server 1 akan mengirimkan ke router 3 dan router 3 akan menyampaikan ke router 2 dan router 2 menyampaikan ke pesan 3 dan sebaliknya dan video sukses dikirimkan. Selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran routernya. Yang pertama, untuk tracingnya dari PC 1 ke PC 2. Kita menggunakan command prompt. Dari PC 1 ke PC 2, itu dari 192.168.1.62 menuju 192.168.1.65. Selanjutnya, dari PC 1 ke PC 3. PC 3 itu IP-nya di tracer 192.168.1.253. Nah, untuk PC 1 ke PC 3 sendiri, dia melewati di 192.168.1.62 melalui router 12.12.2 melalui 12.12.12.2 dan menuju 192.168.1.253. Selanjutnya, selanjutnya dari PC 1 ke server 1. PC 1 dari tracer 33.33.1. Nah, untuk dari PC 1 ke server satunya sendiri, dia dari 192.168.1.62 melalui 13.13.13.3 menuju 33.33.33.1. Dan selanjutnya ada dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2 yaitu tracer 43.43.43.1. Kita cek. Nah, dia dari 192.168.1.62 melalui 13.13.13.3 menuju 43.43.43.1. Selanjutnya, dari PC 3 ke PC 1. Jadi, kita cek dari PC 3 ke PC 1 menggunakan command prompt berarti tracer 192.1.1.1.1. Nah, dia dari 192.168.1.254 melalui 12.12.12.1 menuju 192.168.1.1. Dan selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Start 192.168.1.65.
Nah, pertama dia dari 192.168.1.254 melalui 12.12.12.1 dan menuju 192.168.1.65. Selanjutnya, dari PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke server 1. Untuk server satunya sendiri di 33.3 browser 33.33.33.3. Nah, untuk dari PC 3 ke server satunya dia dari 192.168.1.254 melalui 23.23.23.3 menuju 33.33.33.1. Dan selanjutnya dari PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2 kita cek dulu di server 2 dari 43 tracer 43.43.43.1. Iya, dari 192.168.1.254 melalui 23.23.23.3 menuju 43.43.43.1. Dan selanjutnya dari server 1 ke server 2. Jadi, untuk server 2 sendiri di 43.43 tracer 43.43.43.1. Nah, untuk server 1 ke server 2-nya sendiri dari 33.33.33.33 menuju 43.43.43.1. Dan selanjutnya ada dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1 PC 1 sendiri ada di hmm, dari server 1 server 192.168.1.1. Kita lihat dia dari 33.33.33.3 melalui 13.13.13.1 menuju 192.168.1.1. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2 di 65. Browser 192.168.1.65. Nah, untuk itu sendiri dia dari 33.33.33.3 melalui 13.13.13.1 menuju 192.168.1.65. Selanjutnya dari server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Untuk PC 3 sendiri di 253. Resort 192.168.1.253. Nah, untuk dari server 1 ke PC 3 sendiri dari titik 33.33.33.3 melalui 23.23.23.2 menuju 192.168.1.253. Nah, karena sudah kita cek semua, terima kasih sebelumnya sudah melihat praktikum ketiga ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.